yakinlah, yakin bahwa panjenengan pasti bisa, pasti bisa. Tidak perlu lagi mempertanyakan apakah saya cocok atau tidak cocok. Berjalanlah, saudaraku, berjalan sudah, belajar sudah. Nanti dalam perjalanan itu sendirilah engkau akan disempurnakan, baik bab keilmuan, bab pengetahuan, apapun makom mungkin, apa yang diperoleh nantinya, apa yang bermanfaat, panjenengan akan disempurnakan dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam kemuliaan, keberkahan untuk panjenengan semua yang masih setia ingin ngaji bareng bersama saya di channel Cahaya Lontar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, segala cahaya Rasulullah, segala kemuliaan para aulianya Allah, para walinya Allah, dan keridhaan, keberkahan dari kedua orang tua kita. Insyaallah semoga terus dan tetap bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini yang cerah ini, saya ingin berbagi kembali perihal penyucian, ya, bab kesucian tentang diri zahir batin dalam ranah seseorang yang ingin belajar hal kebatinan, ilmu batin, ingin belajar perilmuan al-hikmah, ya, yang saya ketahui, yang saya alami dan saya pelajari. Sebelum kita mengamalkan sebuah amalan, sebuah ilmu, tentulah yang pertama harus tersambung dengan seorang guru atau seorang mursyid, ya. Entah yang secara langsung, secara zahir, ya, atau secara jarak jauh. Insyaallah itu tetap akan memiliki daya yang luar biasa. Namun lebih luar biasa lagi kalau panjenengan ketika berguru, belajar, mengaji, belajar keilmuan, ya, dengan guru yang secara zahir, secara batin, secara langsung, insyaallah itu akan lebih menambah kemantapan dari pembelajaran panjenengan. Baik, untuk yang diawali, ya, di sini saya banyak pertanyaan dari kawan-kawan, sedulur-sedulur, saudara-saudaraku masih bertanya ketika mereka memiliki niat untuk belajar, niat untuk ingin memiliki keilmuan, ya, apa saja, ya, itu masih bertanya apakah saya bisa, apakah saya mampu, ya. Sebenarnya bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak bisa, itu kembali kepada diri masing-masing. Jika berniat sungguh-sungguh dan meyakini apa yang sudah menjadi keputusannya, insyaallah apa yang tidak mungkin bagi Allah. Jika hambanya ingin berniat
mengenal kepada Tuhannya, mengenal kepada Rasulnya, mengenal kepada alam semesta, terutama mengenal pada dirinya melalui wasilah keilmuan, pengetahuan. Insyaallah akan diberikan seluruh kebarokahan, cahaya yang terang untuk di dalam perjalanan diri di kehidupan di dunia ini, insyaallah. Yakin bahwa panjenengan pasti bisa. Tidak perlu lagi mempertanyakan apakah saya cocok atau tidak cocok. Berjalanlah, saudaraku, berjalan sudah, belajar sudah. Nanti dalam perjalanan itu sendirilah engkau akan disempurnakan, baik bab keilmuan, bab pengetahuan, apapun makom mungkin, apa yang diperoleh nantinya, apa yang bermanfaat, panjenengan akan disempurnakan dalam perjalanan. Maka butuh proses yang tidak sebentar, ya. Maka awali dulu jika panjenengan mau belajar. Yang pertama, bab kesucian, menyucikan, ya, sesuai kemampuan, sesuai pengetahuan. Ya, bertanya mungkin kepada guru-guru panjenengan atau orang-orang yang kawan-kawan saudara panjenengan yang sudah berjalan dalam kajian-kajian keilmuan atau pengetahuan batin. Yang pertama, sebelum saya mengamalkan sebuah amalan, dulu kami meriadohkan, ya, tirakatnya itu dengan mandi. Yang pertama, mandi air tawar, ya, mandi air tawar, karena nanti ada air laut, ya, air asin. Di sini air tawar yang dimaksud, ambillah air 7 masjid. Ingat, ambil air 7 masjid yang masing-masing masjid tersebut punya bak perwuduan. Oke. Biasanya di pesantren-pesantren itu pasti ada. Kenapa saya mengambil atau memilih air di bak perwuduan? Karena bukan yang di keran, ya. Karena saya meyakini dan melalui wejangan dahulu guru-guru saya, dan itu saya buktikan, insyaallah di tempat perwuduan itu atau air di tempat perwuduan itu ada salah satu, mungkin beberapa para wali hampir atau beribadah atau apapun di masjid tersebut itu mengambil wudhu dengan tangan beliau di tempat wudhu itu, sehingga kami meyakini ada keberkahan di air tersebut. Nah, itulah kenapa saya memilih air tawar di 7 masjid yang punya tempat perwuduan, bukan yang keran. Ambillah air di masing-masing masjid itu, diawali dengan salam, berikan Al-Fatihah, kirim Fatihah kepada air tersebut, ya, agar niat panjenengan berjalan lancar. Ketika ambil air tersebut, sediakan wadah, mungkin botol besar, ya, atau jerigen, ya, besar. Jadi ditakar, dikira-kira saja. Itu satu jerigen itu mampu menampung 7 masjid pokoknya. Atau botol besar itu menampung air 7 masjid itu. Ditakar aja. Nah, ya. Ketika pada saat mengambil air tersebut,
jangan putus tawasul Al-Fatihahnya. Jadi ketika mengambil dari bak, dituangkan ke botol atau jerigen, itu Al-Fatihahnya, membaca Al-Fatihahnya jangan sampai putus di dalam hati, sampai kira-kira takarannya sudah mencukupi. Setelah selesai, ucapkan terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai dengan wasilah air tersebut apa yang dihajatkan panjenengan, Allah kabulkan. Lalu jangan lupa berikan sedekah ke masjid tersebut senilai berapapun, seikhlasnya panjenengan. Bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 100.000, silahkan. Yang penting panjenengan ikhlas, karena duduknya ikhlas harus senang. Kalau panjenengan berat, ya percuma. Jadi ikhlas itu duduknya senang, hatinya senang, pikirannya plong, tidak terganjal, tidak terbebani. Lakukan itu sampai 7 masjid selesai, sampai 7 masjid sudah terambil semua di air perwuduan tersebut. Lalu bawa pulang itu nanti gunanya air tersebut untuk bilasan pada saat mandi janabah ya. Jadi diawali nanti mandi janabah sekitar pukul 11 malam, jam 12 malam, jam 1, 2, 3. Silakan pilih jam-jam itu ya. Jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3 pagi. Pilih saja waktu yang menurut panjenengan langgeng. Mandilah di waktu tersebut, mandi keramas, mandi besar atau ya seperti mandi junub. Air yang di jerigen dari masjid itu bawa aja ke dalam, atau masih taruh aja di luar, enggak apa-apa. Ketika sudah panjenengan mandi biasa, keramas, mandi janabah, mandi junub dengan air yang di bak mandi panjenengan sudah selesai, barulah air yang 7 masjid itu ditampung di timba, boleh di bak, mungkin bak agak besar boleh ya. Itu digunakan untuk bilasan terakhir untuk seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Sisakan sedikit untuk berwudu. Sisakan sedikit untuk berwudu dengan menggunakan air tersebut. Hilangkan di pikiran rasa was-was apakah air ini nanti najis atau tidak. Saya tidak berbicara syariat, kita berbicara bab keilmuan dan pengetahuan secara apa yang saya pelajari dan saya kerjakan dan saya diajarkan oleh guru-guru kami. Setelah selesai semuanya, badan panjenengan jangan dihandui, jadi biarkan kering sendiri, jangan dihandui, jangan dilap, biarkan kering sendiri. Lalu bersiaplah untuk sholat sunnah taubat. Di sini lakukan sholat sunnah taubat. Yang pertama adalah untuk kebersihan zahir menggunakan air 7 masjid ya. Oh ya, saya lupa untuk niatnya untuk mandi janabah atau mandi besar tadi, ketika bilasan terakhir menggunakan air masjid tersebut, berniatlah kepada Allah dengan dalam hati aja atau mungkin secara lesan lirih. Niatkan
seperti ini. Nawaitu guslah janabah zahiran wa batinan wa ma'rifatan akbari lillahi ta'ala. Nawaitu gusla janabah zahiran wa batinan wa ma'rifatan akbari lillahi ta'ala. Lalu lakukan bilas terakhir dengan air 7 masjid tersebut. Setelah selesai semua, bersiaplah untuk sholat sunnah taubat. Ini untuk langkah kedua untuk pensucian batiniah, yaitu hati, pikiran, jiwa, rasa, nyawa, sukma, ya semuanya lah yang tergolong batiniah. Ya, ini langkah kedua. Pada saat sholat sunnah taubat itu cukup 2 rakaat saja. Sholli sunnatan taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya ulangi. Usolli sunnatan taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Lakukan 2 rakaat saja. Untuk masing-masing bacaannya, ya, masing-masing bacaannya setelah di awal rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, menjenengan bacalah surat Al-Ikhlas, okay, sebanyak 11 kali. Di rakaat pertama, setelah surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali. Lalu di rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas lagi, itu sebanyak 21 kali. Jadi yang pertama 11, yang kedua 21 kali. Nah, ketika sujud di rakaat kedua, mau hendak duduk di taihat, jangan terburu-buru dulu. Jadi sujud dulu. Setelah membaca doa atau bacaan sujud, bacalah bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacalah itu. Bacalah di dalam hati tanpa hitungan. Jadi jangan pernah menghitung, okay? Jangan pernah menghitung. Senyaman mungkin di dalam hati. Rasakan, benar-benar resapi bacaan tersebut dari doa Nabi Yunus ketika kegelapan menyelimuti beliau, namun dengan doa tersebut diberikan terang. Jadi semoga hati panjenengan, pikiran panjenengan, jiwa, seluruh yang ada di dalam batin panjenengan, Allah berikan cahaya yang terang sampai nyaman. Ketika sudah selesai, dirasa cukup, duduklah untuk duduk taihat akhir. Bacalah doa taihat, bacaan taihat. Lalu sebelum salam, untuk menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mengucap salam, di sanalah doa kepada Allah. Apa yang menjadi hajat panjenengan, misalkan, ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon ridha dan manamu ya Allah, ridhailah niat saya, hajat saya, menjadikan suci wadah saya, zahir batin, agar hamba dalam mengamalkan keilmuan
Engkau ridha ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu ya, salah satu contohnya. Mungkin dengan bahasa panjenengan sendiri, bahasa diri panjenengan sendiri, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh, silahkan. Yang terpenting merasakan, diresapi ya, setiap kata-kata yang panjenengan ucap, mungkin secara lesan ataupun secara hati. Lalu salamlah ketika sudah selesai atau cukup. Salam. Setelah selesai sholat sunnah taubat, panjenengan duduklah bersila dengan sempurna. Silakan posisinya kaki kanan ke kiri, atau yang sebelah kanan atau sebelah kiri, di atas atau di bawah, terserah panjenengan. Untuk juga tangan, silakan tangan boleh menghadap telapaknya ke atas atau ke bawah atau di tengah atau seperti apapun, silahkan panjenengan buat nyaman aja ya. Jangan terfokus kepada gerak, bikin nyaman ya, bikin nyaman. Jangan mencari-cari gerak yang mana yang harusnya, tidak usah cari, senyaman mungkin yang cocok dengan panjenengan. Oke, duduk bersila. Lalu pejamkan mata, tarik nafas panjang, lalu keluarkan dengan hidung pula, pelan-pelan gitu, sampai tubuh panjenengan tuh relax ya. Relax, nyaman ya. Di sini saya ingin langsung duduk dalam meditasi, dalam kesadaran. Jadi menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan cahaya yang sudah ada dan kesucian yang sudah panjenengan lakukan, kesucian zahir dengan mandi dan kesucian batin secara salat sunnah taubat. Di sini diperlukan juga zahir batin di dalam indrawiyah, penyatuan zahir batin, yaitu bentuknya dalam meditasi. Insyaallah seperti itu. Duduk aja, diam. Insyaallah itu akan nanti banyak hal yang Anda atau panjenengan dapatkan, sebuah ketenangan, sebuah kedamaian. Tidak perlu berpikir apa-apa, hanya di dalam hati, ya Allah, terimalah diriku seperti awal, ya Allah, sehingga awal dan akhir sama di hadapanmu, ya Allah. Jadi bisa bahasanya, doanya seperti itu. Silahkan dalam hati resapi aja. Yang terpenting adalah untuk kesucian. Okay. Insya Allah jika itu dikerjakan selama 3 hari atau 3 malam, insya Allah apa yang mau dipanjenengan amalkan, mau diwiridkan, mau riyadhah, mau tirakat, insya Allah akan cepat sekali untuk melekat ya, memahami. Dan insya Allah mungkin kalau Allah ridha dan mengizinkan, insya Allah tajrib ya, tidak butuh lama, insya Allah. Itulah rahasia untuk memiliki wadah batin yang juga wadah zahir agar tetap tersucikan. Ingat, ketika sudah melakukan hal tersebut, jangan sampai lupa selalu dawamkan wudhu. Okay. Walaupun tidak sholat, tidak zikir, ibadah, setelah habis buang air kecil, buang hajat, okay, harus wudhu untuk kesucian. Ingat, harus selalu istiqomah wudhu, karena dalam istiqomah insya Allah semua doa akan diijabah. Terima kasih. Mungkin untuk yang bab mata batin, telinga batin, kalam batin,
akan saya sharingkan, akan saya sharekan, akan saya bagikan di video berikutnya. Terima kasih. Semoga wadah panjenengan selalu tercahayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.